Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmawati. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi lagi menjadi sholat individu yang di dalamnya ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab apapun. Jadi boleh dikerjakan kapan saja asal bukan di waktu-waktu yang dilarang, seperti sholat habis subuh, sholat waktu matahari terbit hingga naik sepenggalah, saat matahari tepat di puncak hingga ia mulai condong, kemudian sesudah asar sampai matahari terbenam, dan yang terakhir sholat yang dilarang adalah ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Niat sholat sunnah mutlak adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan ra'ataini lillahi ta'ala. Kemudian sholat sunnah yang individu berikutnya adalah sholat sunnah wudhu. Jadi setelah kita berwudhu, dianjurkan untuk membaca doa sebagaimana doa habis berwudhu. Lalu dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah seperti biasa dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Sholat sunnah individu berikutnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini dilakukan ketika seseorang memasuki masjid. Sebagaimana maksudnya adalah penghormatan kepada masjid. Saat memasuki masjid, hendaknya kita berdoa, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Dan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid ini, niatnya adalah usolli sunnat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Dan ketika hendak keluar masjid, hendaklah kita membaca doa, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik, Allahumma asim minasyaitonir rajim. Salat sunnah individu berikutnya adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu dan dikerjakan sebelum atau sesudah dari salat fardu. Salat sunnah rawatib ini terbagi menjadi dua, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Salat sunnah yang muakkad seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Salat-salat tersebut apabila dikerjakan sebelum dari salat fardu disebut qobliyah, dan apabila dikerjakan setelah salat fardu dinamakan ba'diyah. Syarat-syarat melakukan sholat sunnah tersebut adalah: pertama, niat menyesuaikan dengan sholat fardu apa yang akan kita kerjakan. Kedua, tidak ada azan dan iqomah. Yang ketiga adalah bacaan tidak dinyaringkan. Keempat, sholat tidak berjamaah. Dan kelima, apabila lebih dari 2 rakaat maka diakhiri dengan 1 salam. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Contoh niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Sholat sunnah individu berikutnya adalah sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat ini dilakukan seseorang ketika dia merasa dirinya berdosa atau melakukan kesalahan, sehingga membuat dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, ada yang sampai 6 rakaat. Niatnya adalah usolli sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Salat sunnah berikutnya adalah salat sunnah tahajud. Salat sunnah tahajud ini dikerjakan seseorang di waktu khusus, yaitu pada malam hari setelah salat isya sampai sebelum subuh. Yang waktu lebih utamanya adalah di sepertiga malam atau sekitar jam 2 atau jam 3 malam. Seseorang melakukan salat sunnah tahajud ini biasanya sebagai sarana agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat sholat sunnah tahajud adalah usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Sholat sunnah tahajud ini biasanya dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimalnya tidak terbatas. Sholat sunnah tahajud ini juga sering disebut sebagai qiyamul lail atau sholat malam. Selanjutnya adalah sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha dikerjakan pada pagi hari, kira-kira pukul 7 ketika matahari naik setinggi tombak, dan waktu berakhirnya adalah sebelum sholat zuhur. Sholat sunnah duha ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimalnya adalah 10 rakaat. Dikerjakan dengan 2 rakaat sekali salam. Niatnya adalah usolli sunnata duha'i rakaataini lillahi ta'ala.
Dan untuk rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surah Asy-Syams. Kemudian yang rakaat kedua membaca surah Ad-Duha. Ini adalah anjurannya, tidak diwajibkan jika tidak hafal. Salat sunnah berjamaah. Salat sunnah berjamaah yang pertama adalah salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir. Salat sunnah tarawih dan witir ini biasanya dikerjakan pada malam-malam bulan suci Ramadan. Salat sunnah tarawih dan witir ini memiliki dua versi, yaitu yang pertama 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. 8 rakaat tarawihnya diakhiri dengan 4 salam dan witirnya 1 salam. Yang versi kedua adalah 20 rakaat dengan 10 salam dan witir 3 rakaat dengan 2 salam. Untuk sholat sunat tarawih, niatnya adalah usolli sunat tarawih rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Untuk sholat sunat witir, usolli sunnatul witri rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat adalah sholat yang dilakukan ketika seseorang memiliki keinginan atau hajat tertentu. Niatnya adalah usolli sunnatul hajati rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah hajat adalah yang pertama membaca niat, kemudian setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah-surah atau ayat-ayat tertentu seperti ayat kursi atau Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua bisa membaca surah Qul Huwallahu Ahad atau ayat Amanah Rasul. Kemudian di sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau bacaan tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian bersalawat 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian membaca doa sapu jagat 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian adalah salat sunnah tasbih. Salat sunnah tasbih ini dikerjakan 4 rakaat. Yang menjadi kekhususan dari salat tasbih ini adalah karena di setiap rakaatnya membaca 75 kali tasbih. Dan jika ditotal ada 300 tasbih yang dibaca ketika salat ini. Tasbih yang dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niat sholat sunat tasbih adalah usolli sunat tasbih rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian adalah sholat sunat tertentu. Sholat sunat tertentu seperti sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat sunnah ini dikerjakan waktunya sama seperti sholat duha, ketika matahari mulai naik dan sampai sebelum zuhur. Sholat sunnah Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad untuk laki-laki dan perempuan dilaksanakan berjamaah. Niatnya adalah usolli sunnatul Idul Fitri rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Usolli sunnatul Idul Adha rakaataini adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang khusus dari sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah di dalamnya pada rakaat pertama ada 7 kali takbir, di mana 6 kali membaca bacaan tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan di rakaat kedua dengan takbir 5, dan di rakaat kedua ada 5 takbir dengan 4 bacaan tasbih yang dibaca sesuai dengan takbir yang dilakukan oleh imam. Selanjutnya adalah salat sunnah gerhana. Salat sunnah gerhana ini ada 2. Pertama ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang beda adalah niatnya. Untuk niatnya, untuk gerhana matahari, usolli sunnatul kusufi rakaataini adaan imaman or makmuman lillahi ta'ala. Untuk gerhana bulan, usolli sunnatul khusufi rakaataini adaan imaman au makmuman lillahi ta'ala. Tata cara pengerjaan salat gerhana adalah pertama niat, setelah niat takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah dan salah satu surah pilihan, kemudian ruku dan bangun dari ruku kembali membaca Al-Fatihah dan satu surah pilihan, kemudian ruku, sujud dan seterusnya hingga salam seperti salat biasa. Kemudian adalah salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah dilakukan seseorang ketika dia ingin meminta petunjuk kepada Allah, ketika dia dihadapkan dengan 2 pilihan, mana yang terbaik untuk dia, maka dia melakukan salat sunnah istikharah. Niatnya adalah usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala.
Pengerjaannya boleh di siang ataupun malam hari, dilakukan sebanyak 2 rakaat. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa ini adalah sholat sunnah untuk meminta hujan karena kemarau yang berkepanjangan sehingga lama tidak turun hujan. Niat sholat sunnah istisqa adalah usolli sunnatal istisqa'i rakaataini adanillahi ta'ala. Sekian penjelasan saya tentang sholat-sholat sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.